Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan tema 2B subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Guru akan membacakan teks tentang bermain di halaman sekolah. Kalian simak dan dengarkan baik-baik ya. Sekolah Wira memiliki halaman yang sangat luas. Di halaman sekolah ada banyak pohon, tanaman hias, dan juga kolam ikan. Udara di sekolah Wira terasa sejuk dan segar. Saat jam istirahat, Wira dan teman-teman bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, ada juga yang hanya duduk di bangku taman. Wira dan teman-teman bermain dengan gembira. Bermain di sekolah tidak dapat dilakukan setiap waktu. Bermain di sekolah hanya dilakukan saat istirahat saja. Ruang kelas tidak boleh dijadikan tempat bermain. Ruang kelas digunakan untuk belajar. Ruang kelas harus dijaga kebersihan dan kerapihannya. Nah, anak-anak, itulah tadi teks tentang bermain di halaman sekolah. Bagaimana kita untuk memahami isi dari bacaan itu? Nah, kalian bisa menggunakan kalimat pertanyaan. Dan kalimat pertanyaan itu tentu saja dengan menggunakan kata tanya. Apa saja yang termasuk kata tanya? Yang pertama adalah siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menunjukkan nama orang. Contohnya, siapa yang bermain di halaman sekolah? Tentu saja kalian akan paham Wira dan teman-temannya. Kata tanya yang kedua yaitu di mana. Di mana digunakan untuk menunjukkan penyebutan tempat. Contohnya, di mana Wira dan teman-temannya bermain? Nah, kalian bisa pahami nantinya. Mereka bermain di halaman sekolah. Yang ketiga, ada kata tanya kapan. Contoh kalimatnya, kapan Wira dan teman-temannya bermain? Nah, seperti itu contoh kalimat tanya. Nanti kalian bisa memahami bahwa Wira dan teman-temannya bermain saat jam istirahat. Kata tanya selanjutnya adalah apa. Apa ini menunjukkan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Contohnya, apa yang ada di halaman sekolah Wira? Nah, kalian bisa tahu nantinya. Ada pohon, ada bangku taman, ada kolam ikan, dan lain sebagainya, ya. Jadi, untuk memahami bacaan, kalian bisa mempergunakan kalimat pertanyaan. Seperti itu ya. Baik. Sekarang kita lihat dari bacaan tadi. Maka akan kita temukan tentang
tata tertib di sekolah. Ayo, siapa yang bisa menjawab apa saja tata tertib di sekolah yang ada pada teks bacaan? Oke, tunjuk tangan. Ya, apa? Yang pertama, bermain di sekolah hanya dilakukan saat istirahat. Betul. Yang kedua, ruang kelas digunakan untuk belajar. Yang ketiga, ruang kelas harus dijaga kebersihannya. Iya. Yang keempat, ruang kelas harus dijaga kerapihannya. Iya, itulah tata tertib di sekolah yang kalian bisa temui pada teks bacaan. Nah, selain dari tata tertib di sekolah, kalian juga bisa menemukan nama benda dan wujudnya, ya. Apa saja? Ayo kalian pikirkan. Oke, yang pertama ada pohon. Kemudian apa lagi? Kolam ikan. Iya, betul, kolam ikan. Ada apa lagi? Kelereng. Iya, kelereng yang dimainkan oleh teman-teman Wira. Apalagi? Oh, ada bangku taman. Iya, ada bangku taman, betul sekali. Mereka tidak hanya bermain, tetapi juga ada yang duduk di bangku taman. Baik anak-anak, itu yang ada di teks bacaan. Kalian bisa mencari lagi yang lebih banyak lagi yang benda-benda yang ada di dalam isi bacaan. Baik, kita main tebak-tebakan yuk sekarang. Ibu akan menyebutkan ciri-ciri dari benda itu. Kalian menyebutkan nama bendanya. Bendanya padat, bentuknya panjang, alat untuk menulis, permukaannya halus, dan biasanya nih kalian memakainya ketika belajar. Benda apa itu? Iya, betul, itu adalah pensil. Iya. Oke, kita permainan yang kedua. Kita lihat ada gambar apa? Ada gambar kalkulator. Nah, nama benda ini adalah kalkulator. Kalian sebutkan ciri-cirinya. Benda padat. Iya, betul. Apalagi? Permukaannya halus. Iya. Alat berhitung. Betul. Iya, anak-anak, inilah ciri-ciri dari kalkulator. Kalian bisa menyebutkan ciri-cirinya yang lebih banyak lagi, sehingga mungkin ketika kalian bermain tebak-tebakan, ya, teman kalian bisa menebak dengan baik. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita sudah belajar dengan banyak sekali ilmu. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya, ya. Selamat belajar, tetap semangat dan sukses selalu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.